Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita pada hari ini akan mendengarkan akan renungan firman Tuhan melewati 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita bersama mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk diam dan mendengar, tenangkan jiwa kami dari segala kegelisahan, dan biarlah firman-Mu hari ini menjadi pelita yang menuntun. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 dengan judul Kita diwarisi dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini kembali kita bersama akan merenungkan akan kisah yang luar biasa dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, yaitu tentang saat Elia diangkat ke surga dan Elisa menerima warisan rohani. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi pesan hidup tentang bagaimana Tuhan menyertai umat-Nya, memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk meneruskan pelayanan-Nya. Pada bagian yang pertama, tepatnya pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, di mana perjalanan rohani yang menguji kesetiaan. Elia mengajak Elisa melewati Gilgal, Betel, Yeriko, dan akhirnya menyeberangi sungai Yordan. Di setiap tempat, Elia berkata, "Tinggallah di sini." Tapi Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara, melewati perkataan dalam nas ini jadi sebuah kaitan dalam kehidupan rohani, bahwa penyertaan Roh Kudus tidak datang dengan instan. Elisa diuji kesetiaannya, demikian pula kita pun sering diuji. Apakah kita hanya mengikut Tuhan karena nyaman, atau karena kita sungguh rindu untuk dipakainya. Dan pada bagian yang kedua, pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, berbicara tentang permintaan yang besar karena iman yang besar. Dan di sini Elia bertanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Elisa menjawab, "Kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ini bukan soal kuantitas tetapi kualitas. Elisa meminta bagian rohani dan bukan materi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita minta berkat jasmani, tapi Elisa mengajarkan kita untuk meminta apa yang penting dalam kuasa dan penyertaan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus adalah sumber kekuatan untuk memberitakan kabar baik dan melayani dengan kuasa. Nah, yang ketiga, pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15, berbicara tentang penerimaan jubah dan tanda kuasa Roh Kudus. Setelah Elia diangkat, Elisa mengambil jubah Elia dan memukul air sungai Yordan. Air itu terbelah, tanda bahwa roh yang sama menyertai Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak berhenti bekerja setelah generasi sebelumnya. Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita. Dan jubah itu adalah simbol peralihan otoritas rohani. Kita sekarang adalah Elisa yang baru, yang dipanggil untuk meneruskan pelayanan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti Elisa yang tidak hanya melihat Elia diangkat tetapi juga menerima bagian dari rohnya, kita pun hari ini tidak hanya mengenang kisah para rasul, tetapi Roh Kudus yang sama turun atas kita di hari Pentakosta dan masih bekerja hingga saat ini. Tugas kita jelas, yaitu memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan. Tapi kita tidak melakukannya sendiri.
Tuhan memperlengkapi kita agar Roh Kudus memimpin, menghibur, menguatkan, dan memberi kuasa. Apa yang boleh kita renungkan pada saat ini? Ada 3 hal yang boleh kita bersama untuk renungkan. Yang pertama, kesetiaan membuka jalan bagi penyertaan akan Roh Kudus. Dan yang kedua, kerinduan rohani yang besar akan dijawab oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Roh Kudus yang sama menyertai kita untuk meneruskan akan pelayanannya. Jangan pernah takut untuk melangkah, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pernah ragu untuk bersaksi. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita dalam kuasa-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan akan membuat kita merenung bagaimana Roh Kudus itu menjadi penyertaan dalam pemeliharaan kehidupan kita setiap waktu. Andalkan kekuatan Allah yang bekerja melewati Roh Kudus yang menjadi pelengkap di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Kami boleh belajar dari Elisa bahwa Engkau mencari hati yang setia, hati yang lapar akan hadirat-Mu. Tuhan, seperti Elisa, kami pun rindu menerima bagian dari Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Perlengkapi kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan kabar baik kepada dunia yang haus akan kasih-Mu. Beri kami keberanian, beri kami hikmat, beri kami kuasa, agar setiap langkah kami akan membawa terang dan sukacita dalam pemberitaan Injil. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.